Selamat datang di program Belajar Mandiri. Saat ini kita akan belajar tentang bab 2 Application Layer. Dengan fokus kita akan tentang socket programming menggunakan protokol TCP. Jadi goalnya apa itu socket programming ya? Kita akan membangun satu aplikasi yang berbasis client server, di mana komunikasinya sendiri menggunakan socket. Nah, socket itu sendiri sejarahnya diperkenalkan tahun 81 di BSD Unix ya. Jadi digunakan untuk aplikasi client server dan sebagainya. Nah, di socket itu sendiri ada yang namanya local host, application created, OS control yang itu bisa kita pelajari ya. Jadi di socket sendiri hal yang terpenting dia ada dua macam, yaitu pertama adalah unreliable datagram, satu lagi adalah reliable. Jadi ada yang datagram, ada yang streaming istilahnya. Nah, untuk yang saat ini kita belajar tentang protokol TCP. Jadi TCP adalah streaming, sehingga kita bisa menggunakan socket ini untuk berkomunikasi. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa TCP service itu adalah reliable data transfer. Jadi socketnya pun harus kita eksekusi sebagai streaming. Nah, socket sendiri itu bentuknya kalau diilustrasikan seperti pintu. Jadi pintunya di suatu host, di atasnya adalah aplikasi yang berjalan di atas satu proses. Nah, ini adalah buffer TCP-nya. Kemudian di masing sini juga sama, sehingga ini saling berkomunikasi. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan dengan TCP programming, yaitu dari segi client server, klien harus kontak ke server. Jadi server akan melakukan standby, dia akan menunggu proses klien yang masuk ke server. Kemudian klien juga mengkontak server, bisa menggunakan suatu jaringan TCP di sini dengan spesifik IP address dari server tersebut dengan portnya juga, sehingga kalau sudah terhubung dengan socketnya, maka paket datanya baru bisa dikirim ataupun menerima paket data yang lain. Sekarang kita akan mendemokan tentang client server dengan menggunakan socket dan bahasa pemrograman C, dan kita coba di Linux. Ini saya pakai Red Hat. Dari Red Hat ini saya gunakan untuk programmingnya. Jadi diawali yang pertama di sini. Mula-mula kita perlu namanya port. Jadi port ini digunakan oleh server untuk berkomunikasi sebagai pintunya dari server ini. Jadi pastikan waktu mengeksekusi ini memasukkan nilai portnya, sehingga pertama kali kita lakukan inisialisasi soketnya dengan tipe AV-INET ya, internet, kemudian soketnya stream, kemudian protokolnya TCP, kemudian portnya ini kita masukkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan protokolnya. Jadi protokolnya familinya AV-INET, kemudian alamatnya any address, karena spesifik ini nanti IP-nya, kalau IP tertentu dia pakai yang lagi running di sini. Kemudian portnya juga digunakan. Nah, posisinya dia sebagai server, maka hal yang pertama kali adalah dilakukan bind. Jadi dia akan bind ke satu proses, jadi socket ini akan berjalan ke satu proses. Selanjutnya kita akan listen socketnya sebanyak QLAN. Jadi QLAN itu 10, artinya dia membatasi concurrent 10. Oke, selanjutnya dia akan looping sembari menunggu koneksi yang dari klien.
jika dia ada klien yang masuk, maka metode ini akan terpanggil sehingga akan menghasilkan objek soket baru di sini. Kemudian variable soket ini kita masukkan ke array, dan selanjutnya kita bikin suatu thread untuk menghandle proses pengiriman paket atau penerimaan paket. Oke, nah di proses client server proses ini sebenarnya yang dilakukan adalah pertama menerima paket data yang masuk, kemudian dicek apakah dia mengisi nilai exit. Kalau exit crash exit ini, maka asumsinya bahwa klien akan melakukan exit atau keluar, sehingga soketnya akan di close, jumlah soketnya akan berkurang. Nah kalau tidak, kalau bukan ya, artinya paket yang diterima itu akan didistribusikan sebanyak soket yang sudah terhubung. Jadi kalau kliennya di situ ada 5, ada soket yang pertama mengirim, maka si server ini akan mengirim ke 4-4-nya semua. Cukup simpel. Nah, di sisi klien yang terpenting adalah kita harus mendapatkan informasi IP-nya dan informasi port yang digunakan oleh server. Sehingga ketika kita inisialisasi, pastikan sama, mulai dari protokol TCP-nya, mode streamingnya, dan AV-net ini. Kemudian kita pasang port sama address-nya. Kemudian kita melakukan koneksi ke server menggunakan connect ini. Maka setelah sukses, kita akan memanggil client server chat. Nah, di sini sebenarnya melakukan looping, ya. Dia melakukan looping menunggu inputan user. Selama dia mengetik suatu message, kalau dia mengetik ini, maka dia akan keluar. Ya, kalau dia mengetik ini, dia akan keluar. Tapi kalau bukan, maka dia akan kirim ke server. Nah, di bagian ini, di sini kita bikin suatu thread. Thread ini akan melakukan penanganan penerimaan data yang masuk. Jadi kalau yang tadi looping ini adalah untuk menunggu inputan dari user, kalau ini menunggu data yang masuk. Apa yang dilakukan di sini adalah kita menerima message yang masuk di sini, kemudian tampilkan. Selanjutnya kita coba untuk mengeksekusi. Kita compile yang servernya. Karena dia menggunakan thread, maka dia harus ditambahi LPT thread, kemudian di wall. Oke, tidak ada error. Kemudian saya panggil servernya, dia running di port 8085, misalkan seperti itu. Oke, setelah sukses dia menunggu situ, kita panggil kliennya, kita compile dulu. Sorry, kurang punya. Oke, udah jalan. Kita lihat IP-nya. Oke, kemudian kita jalankan. Klien nembak ke IP servernya.
8085. Oke, sudah terhubung. Saya tes. Hello. Dia akan muncul seperti ini. Jadi ini dikirim seperti ini. Cukup simpel untuk client server. Jika ditanyakan, bisa kirim email ke saya ini.